Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat hari ini kita masih dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kita, termasuk kehadiran kita di tempat ini. Alhamdulillah dapat kita laksanakan dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada bulan Ramadan ini kita dituntut untuk senantiasa memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak amalan-amalan yang dapat menunjang kehidupan kita, baik untuk dunia sementara ini maupun untuk masa depan ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, momen ibadah di bulan Ramadan ini bagi kita memang merupakan sebuah sarana yang sangat strategis bagi kita untuk menggembleng, mendidik, membenahi, membina diri kita masing-masing sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan bukan hanya sekedar menjadi bulan untuk menambah pahala semata. Karena memang kalau kita berbicara tentang pahala, sesungguhnya tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita menghitung berapa pahala yang akan kita dapat. Tugas kita adalah laksanakan semua kebaikan, apapun jenis perbuatan yang baik itu. Tetapi yang paling utama bagi kita bukan persoalan imbalan yang akan kita dapatkan. Yang pertama bagi kita, dan mungkin juga terutama, adalah adakah nuansa ibadah Ramadan ini yang dapat menjadi suatu hal yang dapat merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, merubah sikap dan perilaku kita sebagai seorang manusia yang beragama. Karena kalau kita berbicara tentang derajat ketakwaan dalam ayat tentang puasa ini, semua kita hafal. Di dalam ayat tersebut yang terakhir disebutkan kalimat la'allakum tattaqun. Makna la'allakum tattaqun sesungguhnya tidak hanya terbatas pada aspek ketakwaan untuk kepentingan keakhiratan di masa yang akan datang, tetapi makna ketakwaan yang dimaksud adalah diharapkannya kepada kita semua oleh
wa ta'ala agar mampu menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk merubah diri kita ini, merubah kebiasaan jelek atau kebiasaan buruk kita. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk meningkatkan kuantitas kebaikan. Maksudnya adalah tingkat perbuatan yang kita lakukan itu di samping kualitasnya juga kuantitasnya, atau di samping kuantitasnya juga dimasukkan kualitasnya. Orang yang beragama yang baik, dia akan mampu menerjemahkan apa yang menjadi amalan perbuatannya itu dalam sikap dan perilaku. Orang yang beragama yang baik tidak hanya baik hubungannya kepada Allah secara vertikal, tetapi juga dia mampu mewujudkan bagaimana kata Assalamualaikum itu, memberi salam itu kepada orang di kiri kanan kita, menghargai dan menghormati siapa saja di sekitar kita. Artinya bahwa agama tidak hanya mengajarkan kepada manusia untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat keakhiratan semata, tetapi lebih daripada itu juga dapat dimaknai bahwa agama mengajarkan kepada kita agar supaya manusia yang beragama itu senantiasa mampu bersosialisasi dan diterima oleh semua kalangan dengan tidak melihat perbedaan di antara kita. Ma'asyiral muslimin wa sumratas sholihan rahimakumullah. Itulah sebabnya di dalam ayat Al-Quran banyak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana manusia itu berhubungan dengan baik dengan siapa saja. Karena memang manusia ini, bagaimanapun kehebatan seseorang itu, tidak akan pernah melepaskan ketergantungannya dengan orang lain, sekecil apapun kebutuhannya. Maka itulah sebabnya di dalam salah satu ayat Al-Quran yang dapat menjadi way of life, yang dapat menjadi pedoman, petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah menerangkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum ghafilun. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu memanfaatkan fasilitas apa yang diberikan oleh Allah dalam diri kita masing-masing untuk dipergunakan dalam rangka untuk merasa hati. Contohnya, Allah berikan hati kepada manusia itu di samping untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, juga untuk dimanfaatkan merasa, punya perasaan, punya rasa tenggang rasa dengan sesama kita. Apalagi di bulan Ramadan ini sangat dibutuhkan orang yang memiliki tenggang rasa yang luhur, yang dapat menjalin hubungan dengan baik dengan siapa saja. Karena perbedaan manusia itu bukan ditentukan oleh derajat, status sosialnya, pangkat dan jabatannya, harta dan kedudukannya, tetapi dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung kepada amal perbuatan. Oleh sebab itu maka Ramadan mendidik kita, mengajarkan kita untuk menggunakan hati nurani ini. Jangan sampai berperilaku seperti hewan, diberikan kalbu tapi tidak digunakan untuk menghayati makna ibadah yang kita kerjakan. Maka itulah sebabnya Ramadan disebut juga sebagai bulan pendidikan mental spiritual.
yang dapat mengangkat harkat dan martabat kita sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berikan kepada kita untuk dimanfaatkan dalam rangka berhubungan dengan seorang adalah panca indera penglihatan. Kenapa panca indera penglihatan penting untuk kita ketahui dan kita gunakan sebagaimana maksimalnya untuk memandang ciptaan Allah? Dengan pandangan mata lahiriah saja kita dapat meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Pandanglah diri kita ini. Dari mana asal usul kejadian kita? Pandanglah diri kita ini. Kemarin kita baru berumur 50 tahun. Hari ini kita berumur 51 tahun. Adakah perubahan dalam diri kita? Orang-orang yang beragama itu akan mampu membaca, menerjemahkan suatu perubahan dalam dirinya yang mengantarkan kepada kecerdasan untuk meningkatkan amal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia mampu menggunakan fasilitas tersebut, maka ia yakin dan percaya akan dapat semakin meningkatkan kualitas keberagamaannya, karena ia sadar bahwa ada sesuatu yang berubah yang ia pandang pada saat ini dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka itulah sebabnya Allah menghendaki kepada kita semua menggunakan fasilitas tersebut dalam rangka untuk peningkatan kecerdasan kita, bukan justru sebaliknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratus shalihin rahimakumullah. Aspek yang ketiga adalah ketika Allah memberikan fasilitas pendengaran kepada kita, yang tujuannya adalah untuk mendengarkan sesuatu yang baik yang dapat merubah sikap dan perilaku kita. Di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk saling menasehati, saling memberi dan menerima informasi yang baik yang dapat bertujuan untuk merubah semua kita. Karena memang manusia ini tempatnya khilaf dan salah. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa manusia merupakan tempat khilaf dan salah, maka di situ kita dibutuhkan kecerdasan kita untuk menerima setiap informasi. Terbuka hati kita, terbuka perasaan kita, terbuka gendang telinga kita untuk mendengarkan ajakan-ajakan kebajikan dalam rangka untuk merubah kepribadian kita menuju manusia yang muttaqin, yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya. Karena di akhir ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, ketika manusia tidak mampu menggunakan tiga fasilitas tersebut, ditutup dengan kalimat balhum atau mereka itu akan sesat. Ulaika humul ghafilun, lebih sesat daripada binatang di masa yang akan datang. Ma'asyiral muslimin wa sunnatus shalihin rahimakumullah. Oleh sebab itu, sebagai seorang yang beragama, dia akan sadar bahwa datangnya bulan Ramadan pada saat ini adalah bulan di mana kita diingatkan semua. Allah berikan peringatan kepada kita agar supaya kita mau memanfaatkan tempat sarana yang Allah berikan kepada kita ini untuk melakukan suatu hal yang positif, yang baik, yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beragama yang baik, apalagi di masa pandemi ini, dia akan semakin sadar bahwa begitu besarnya ujian, cobaan yang diberikan kepada umat manusia, maka yang lolos di masa yang akan datang nanti hanyalah orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjabarkan nilai-nilai keimanan tersebut dalam kehidupan kesehariannya untuk menemukan
hakikat jati dirinya sebagai manusia yang cerdas, yang diberikan ilmu pengetahuan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Maka momentum yang ada ini, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesadaran beragama kita, meningkatkan amal dan ibadah kita. Karena belum tentu tahun yang akan datang kita dapat bertemu dengan Ramadan ini. Jangan kita sombong dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Jangan merasa angkuh dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Karena suatu saat nanti, apapun yang kita miliki ini, apakah itu pangkat dan jabatan, harta benda, status sosial, semuanya akan diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu kita banggakan, yang perlu kita sombongkan dalam kehidupan ini. Jangankan harta benda, jangankan pangkat dan jabatan yang kita sayangi, status sosial yang kita miliki, penuh sanjungan dari orang lain, badan yang kita rawat, yang kita pelihara, yang orang sibuk mengurusnya setiap hari ini juga pun akan berpisah dengan diri kita sendiri. Itulah kata Al-Quran yang mengingatkan kepada kita semua agar supaya kita sadar bahwa suatu saat nanti, lambat apapun, cepat, mau ataupun tidak mau, kita akan berpisah dengan diri kita sendiri. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk akan fan, akan musnah, akan kembali ke asalnya. Bahkan terjemahan ayat ini ada yang menafsirkan bukan hanya manusia, bukan hanya alam, bukan hanya tumbuh-tumbuhan dan segalanya akan hancur binasa, akan kembali kepada Allah. Makhluk yang paling terakhir yang akan mengalami kematian adalah Israel. Walaupun secara logika tidak bisa kita menerima pemikiran seperti itu, namun ada hikmah yang terkandung di balik penafsiran tersebut yang mengajarkan kepada kita untuk jangan takabur, jangan sombong, jangan angkuh dengan apapun yang kita miliki. Karena saat ini begitu banyak orang yang sombong, yang angkuh dengan apapun yang ia miliki, tanpa ia sadari suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran yang terkandung di balik tafsiran itu, yang mengajarkan kepada kita untuk tawadu, rendah hati, baik kepada sang manusia, kepada alam, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang tidak akan pernah kekal untuk selama-lamanya. Maka oleh karena itu, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin Ramadan yang tinggal 19 hari ke depan. Gunakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal dan ibadah, mendidik kita, menggembleng mental spiritual kita, menggembleng akhlak kita, dan diri kita akan menjadi manusia yang paripurna yang diharapkan oleh Al-Quran dengan kalimat la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.